Pak Guru ini sahabat kita, bukan sahabatmu, ini presiden negara bayangan Siapa? Stephen Stephen Yang. Oh, itu bukan sahabat saya itu. Oh, Bukan. Jangan hubungkan saya dengan dia karena dia digeruduk ya. itu dia kan kemarin dia akan disamperin kan. Dia kemarin upload video di YouTube, tapi ini saya mau nunjukin video di shortnya dia, di Instagramnya dia. Apa tuh? Saat ada tokoh yang memperjuangkan sesuatu, netizen Indonesia biasanya rame-rame untuk membelanya, teman-teman. Mendukungnya. Aku selalu ada di pihakmu, Bang. Aku ada selalu di belakangmu, Bang. Aku akan selalu mensupportmu. Tapi saat tokoh itu terkena kasus beneran, mereka menghilang. Itulah penyakit netizen-netizen di Indonesia. Kita terkenalnya itu sangat-sangat galak di sosial media. Tapi kita cuma jadi penonton di dunia nyata, teman-teman. Saya yakin orang pintar di Indonesia banyak. Orang yang memiliki kualitas pemikiran yang tinggi juga banyak. Saya yakin lebih banyak daripada anomali-anomalinya. Bedanya apa? Bedanya anomali-anomali itu berani kompak turun ke jalan. Sehingga terlihat mereka itu sangat banyak di jalan. Sedangkan orang-orang yang katanya mendukung ini, yang selalu mensupport ini katanya, mereka akan hilang saat tokoh yang mereka dukung terkena kasus beneran. Ini ada fenomenanya. Dan saya bahas lebih lanjut fenomena ini di YouTube saya. Kalian bisa ke sana. Apakah kalian salah satu yang mengalami fenomena ini juga? Saya tunggu. Pertama, beliau tuh yang bukan teman saya itu ya. Beliau kemarin kontakkan, Kang, saya mau bikin video hal yang sering Akang sebutin di YouTube. Tapi ini lebih banyak ke curhatnya gitu. Dan ketika saya lihat curhatnya, ini curhatnya sangat-sangat bermutu gitu ya. Karena ini adalah keluhan dari banyak orang, di mana orang-orang Indonesia, netizen-netizen kita itu hanya berani ketika banyakan. Makanya dulu tuh saya pernah bahas nih kan. Jadi kalau misalkan ada satu orang dibully, bully semuanya. Nanti kalau ada klarifikasi dan klarifikasinya kuat, baru bully semuanya. Nah, pas ini dibully gitu ya. Nah, ini yang mendukungnya tuh hilang. Tapi pas bagian ini yang ke pojok, baru pendukung ini tuh banyak gitu. Jadi beringkak gitu. Beringkak dia gitu. Nah, itu fenomena yang sering sekali terjadi di Indonesia gitu. Nah, jadi pejuang-pejuang, jadi orang yang berani mengeluarkan kata-kata misalkan, terima kasih Anda telah mewakili hati saya. Saya mah nggak berani ngomong kayak gitu ya. Terima kasih. Pas bagian orang yang dimaksud itu kena hujatan habis-habisan, yang bilang terima kasih tadi tuh hilang. Nah, akhirnya merasa sendirian, merasa tidak punya dukungan. Dan saya tuh orang yang paling merasakan itu, saya pikir. Saya tuh lonely wolf gitu. Tidak punya teman dalam hal ini. Jadi misalkan ya, Pak Rocky Gerung berani ngeritik Jokowi. Kenapa? Backingnya banyak banget dan solid. Kemudian ada teman-teman yang mengkritik ya backingnya solid. Saya mah mengkritik oposisi iya, pemerintah iya gitu. Nggak ada temen di ini tuh. Jadi sebenarnya sih agak cukup mengerikan juga. Dan pendukungnya ya cuman subbreaker aja. Tapi subbreakernya juga seringkali tuh hilang pada masalah-masalah yang begini. Tapi nggak apa-apa. Karena ada satu yang luput dari apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh Kang Stephen Yong. Apa tuh? Apa, Cik? Jadi mayoritas silent mayoritas itu tidak turun ke jalan, tapi mereka menggerakkan zaman. Jadi contohnya gini lah. Dulu ada anomali yang disebut anomali itu. Yaitu misalkan Pak Habib Rizik gitu ya. Pak Habib Rizik itu dieluk-elukan sampai siapapun yang menentang itu dihajar gitu. Nah, dia tuh sebenarnya tidak mayoritas, dia tuh minoritas. Nah, orang-orang mayoritasnya diam, bungkam. Terus 10 tahun, 20 tahun berjaya, Pak Habib Riziknya, dia hilang dan zaman kemudian menggerusnya, menggulungnya, menguburnya, hilang. Atau kayak zaman Gus Dur. Gus Dur tuh dulu dihujatnya gila-gilaan. Gus Dur tuh pas menjabat itu kontroversial dan menjadi salah satu presiden paling dibully di zaman itu tuh, Gus Dur tuh. Bahkan beberapa saat setelah lengser pun dia masih... Gila-gilaan. Disebut apa? Nah, sekarang disebutnya sebagai bapak bangsa. Disebutnya sebagai guru bangsa. Disebutnya sebagai tokoh pluralisme. Disebutnya apa segala rupa. Pembenci-pembenci Gus Dur sekarang pada kemana? Saya ngomong sama orang-orang di NU, banyak ternyata hater Gus Dur teh. Banyak banget gitu ya. Tapi sekarang kemana itu mereka tuh? Karena tergulung oleh opini masyarakat yang mengatakan justru Gus Dur itu adalah wali gitu. Nah, atau misalkan kejadian Ahok gitu.
Dulu siapa yang mengkafir-kafirkan Ahok dan para pendukungnya yang tidak boleh disolatkan di masjid gitu? FBI. Kan bukan hanya FBI, tapi banyak juga gitu ya maksudnya. Sekarang Ahok tuh ditunggu-tunggu aksinya, iya kan? Sekarang jadi Pak Prabowo itu ada isu gitu ya. Pak Prabowo itu akan naikin sebagai menterinya itu tokoh-tokoh yang dulu kuat banget. Kayak Ibu Puji, siapa sih? Susi Puji gitu ya. Kemudian Ahok, kemudian Pak Mahfud MD itu bakal dinaikin lagi gitu. Nah, itu tuh ditunggu-tunggu sama masyarakat, sama netizen teh. Menunjukkan bahwa apa? Jadi selama ini mereka tuh didukung, cuman gak berani ngomong. Cuman mereka diam-diam tuh gitu. Nah, jadi sekarang ketika Pak Stephen Yong dibully dan bukan dibully sebenarnya, didatangin ya, dan didatangannya juga kan baik-baik. Didatangannya juga baik-baik. Nah, ketika didatangin sampai sakit sampai pucat. Ya dia tuh udah putih, udah Cina, pucat lagi, aduh udah weh. Nah, dia teh sampai diperlakukan seperti itu, ternyata ya netizen cuman berterima kasih gitu ya, dan ayo dukung selalu gitu dan sebagainya. Padahal kadang-kadang sebagai konten kreator yang ada di dunia yang semacam ini, kita tuh bukan hanya butuh AdSense, kita tuh juga butuh, karena kita tuh melihat bahwa apa yang kita katakan tuh adalah bagian dari perjuangan untuk memperbaiki bangsa gitu, untuk menjaga toleransi antar umat beragama, antar etnis gitu ya, kemudian untuk memajukan dan sebagainya. Tapi kita tuh sering kalah ya karena kita tuh nggak punya nggak punya cyber army, nggak punya ya seperti itu. Tapi jangan khawatir, Kang Stepi siapa sih? Stephen Yang, tuan muda. Ya, Adudu gitu. Apa Adudu sih? Itu yang musuhnya boy yang mukanya kotak. Ya bercanda dah sesama teman. Bukan teman, ya musuh ya. Ya, jadi akan ada fenomena bahwa sebenarnya silent majority itu akan bergerak senyap tanpa diketahui, tetapi akan mengubah jalannya zaman gitu. Makanya tokoh-tokoh yang radikal, tokoh-tokoh yang sekarang ngancem-ngancem apa segala rupa, mereka tuh gak akan punya kekuatan di masa depan. Mereka tuh punya 3 opsi. Yang pertama, mereka balik badan, mendukung yang moderat, kemudian mereka itu akan terlupakan sama sekali, atau mereka akan diingat dalam sejarah tapi sebagai tokoh penjahat. Itu tuh pasti gitu. Karena mereka tuh muter-muter, belak-belok. Mereka tuh ya pokoknya mah radikal. Saya tuh bener-bener ingat dulu Pak Anies. Tahu nggak Pak Anies? Pak Anies Baswedan. Ya tahu Pak Anies Baswedannya mah. Ya sama kelompok radikal itu dihujat, dicaci maki sebagai kaum liberal, sebagai orang Syiah. Karena dia di Paramadina gitu kan, sebagai orang yang nggak bener, sebagai orang yang pokoknya mah anti syariat Islam, keluarganya tidak berhijab apa segala rupa, kayak gitulah habis-habisan. Tapi pas dia nyalon, pendukungnya itu adalah kelompok yang dulu menghujat itu. Jadi mayoritas silent aja, sedangkan yang kelompok radikal yang gerada-geruduk ini emang karena nalarnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, jadi mereka tuh gampang aja dibelak-belokkan. Nanti kalau misalkan mereka dikasih kampanye bahwa Anies itu adalah Rasulullah misalkan, atau dia itu Imam Mahdi misalkan, ya mereka juga ngikut. Ya tergantung siapa yang mengkampanyekannya. Tapi dari, kan Stephen Yang tuh curhatnya dari keramaian tentang pesantren kan. Guru Gembul juga ada di lingkaran tersebut. Mungkin bisa jadi pusat lingkaran, karena salah satu orang yang paling kencang suaranya. Saya sebagai orang yang megang sosial media, meskipun orangnya itu seolah-olah tidak mendukung dan tidak terlihat, tapi ketika ada orang yang mendukung dan kita tahu kita tidak ada cyber army, tidak ada tim sosmed, tim buzzer, itu ngerasa bahwa ini organik dan masih ngerasa didukung. Jadi setiap kali ada video yang mendiskreditkan perjuangan Guru Gembul, ketika ada komentar yang mendukung, saya ngerasa dia mendukungnya organik gitu. Karena gini, saya membuat agak tenang gitu ke saya soalnya. Jadi kalau misalkan ada yang ngehujat kita tuh biasanya diserang balik gitu ya sama netizen gitu. Betul. Nah, ya memang saya juga melihat fenomena itu gitu, dan alhamdulillah terima kasih banyak. Saya punya cyber army yang tidak dibayar. Nah, tapi gini nih. Orang-orang yang punya cyber army dan kita yang tidak punya cyber army, itu sebenarnya tuh harus kita pisahkan antara kelompok dengan pribadinya. Jadi misalkan gini, katakanlah PBNU marah sama Guru Gembul gitu ya. Nah,
Ari umatnya mah terpecah-pecah itu teh, beda-beda pengikut-pengikutnya tuh ada yang pro, ada yang netral, ada yang santuy, ada yang memang marah. Yang marahnya sedikit dan kemudian keluar. Tapi yang santuy-santuinya tuh banyak gitu. Kayak misalkan dulu bahkan sampai sekarang. Tahukah dirimu bahwa saya tuh kan tukang ngehujat, ngekritik polisi. Pas saya datang ke kantornya mah pada minta foto. KB sekromonan teh nepi ka saya teh terlambat kemarin datang waktu podcast. Gara-gara pada minta foto gitu. Artinya apa? Dan mereka tuh saya ngefans gitu. Kan saya tuh ngeritik Bapak kemarin teh. Ya itu mah memang harus dikritik. Jadi antara orang-orangnya dengan kelompok besarnya itu seringkali itu berbeda gitu. Jadi misalkan dengan PBNU gitu ya. Dengan tokoh-tokoh yang ada di atasnya, ada yang marah sama saya tapi mau berdiskusi gitu ya. Ada yang sebenarnya tidak marah pada saya, ada yang membela saya. Bahkan bisa disebut salah satu alasan kenapa saya tidak digeruduk itu adalah di kalangan atas itu saya tuh dibelain sama kiai-kiai itu gitu. Itu sama Lord Gus Ulil mengatakan bahwa sentimen para kiai di atas tidak ada yang baik dengan Guru Gembul. Iya, tapi di video yang Cokro itu kan dia juga mengatakan. Tapi gak akan semua, saya yakin gak akan semua, karena saya juga ya justru malah dapat telepon, dapat apa gitu dari kelompok-kelompok itu gitu yang mereka mengatakan bahwa saya juga sebenarnya gitu, cuman gak berani ngomong di muka karena saya adalah bagian internal dari mereka gitu dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kelompoknya Gus Ulil kan kelompoknya Habib. Nah, jadi ya seperti itu. Tapi ya apa ya? Kita mah sebenarnya yakin bahwa kebenaran itu pasti akan terkuak, dan saya yakin Indonesia itu mengarah ke arah yang lebih maju, dan media sosial itu lebih sulit dibungkam daripada media massa. Jadi kita lihat pergerakan ke depannya, dan insya Allah Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang maju gitu. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung di komentar-komentar yang kontra dengan Guru Gembul, bukan yang ngerasa dibelain, tapi ketika ada yang satu suara, saya ngerasa oh dia membela. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih buat Cyber Army yang tidak dibayar itu, yang organik itu. Kita tuh sebenarnya sangat-sangat berterima kasih, dan itu tuh meredakan apa ya? Meredakan kekhawatiran, kekecewaan, keperihan gitu. Pas ada yang, masih banyak yang ngebela gitu. Walaupun mereka tuh masifnya tuh luar biasa gitu. Semasif mereka tuh bisa diimbangi dengan yang ngedukung fair. Jadi kayak kadang ngebuat saya ketika ngelihat konten itu tenang. Oke lah Pak Guru, cukup untuk hari ini. Stephen yang semangat. Cumumut ya. Tahun 2010-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.